Lu lusa mau lawan dia kan? Lu pegang pankreas. Lawan! Siap, El Diktator! Kamera wow. Lawan! Siap, El Diktator! Guys, inget. Hah? Apa nih? Oh, nanti malam timnas Norwegia akan bermain ya melawan timnas Inggris di jam 4. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita menuju ke pre-score. Prediksi skor. Sebenarnya nggak usah diprediksi skor sih, karena ini udah jelas pemenangnya Norwegia ya. Karena timnas Inggris itu timnas hoki, sedangkan timnas Norwegia itu timnas jago. Sekelas Brazil aja dipelangin, apalagi Inggris yang nggak berkelas ya kan? Sepele. Pegang kata-kata gua. Gua Erwin Lupi, salam darah biru. Come on blue. Nggak kayak creepypasta lainnya yang kebanyakan berbentuk video, creepypasta ini berbentuk komik horor yang bisa kita baca di webtoon. Mengisahkan tentang plankton yang akhirnya berhasil ngedapetin resep rahasia Krabby Patty. Tapi kegembiraannya langsung berubah pas ngebaca isi resepnya. Ternyata semua bahannya tuh berasal dari hewan laut termasuk dirinya SpongeBob dan Gary. Khawatir sama keselamatan koki tersebut, plankton berlari menuju rumahnya SpongeBob dan hanya mendapati Gary yang udah tiada. Bisa kita simpulkan bahwa Tuan Crab udah menghabisi Gary buat diambil lendirnya. Di sini Tuan Crab bukan sekedar kepiting kikir lagi, tapi udah ngehalalin segala cara demi bisnisnya. Berkat bantuan bini komputernya, Plankton pergi ke Rock Bottom buat nemuin dan nyelamatin spons kuning itu. Ngeliat kondisi SpongeBob yang sangat parah, seketika Plankton langsung nangis histeris. Nah, atas permintaan dari SpongeBob, Plankton nurunin sebuah tuas buat mengakhiri penderitaan SpongeBob. Akibatnya, Plankton sekarat karena cairan racun yang keluar dari bangkai SpongeBob itu dan ngebikin kedua tangga dan satu kakinya membusuk. Untungnya Karen datang tepat waktu dan berhasil nyelamatin Plankton. Pas Plankton udah dapat tubuh prostetiknya, dia berniat untuk membunuh Tuan Crab. Dengan menggunakan perlengkapan robotnya, Plankton menghajar Tuan Crab tanpa ampun hingga kehilangan nyawanya. Di akhir cerita, publik akhirnya tahu semua kejahatan Tuan Crab yang disembunyikan selama ini. Dan Plankton berhasil ngebalaskan dendamnya SpongeBob. Kung Fu Panda pula. Enggak. Kapankah kita berjumpa? Senyum tipis nan menawan, gadis manis Kalimantan. Kapankah kita berjumpa? Buceta no pica. Buceta no pica. Mau ikut bang? Halo, lagi bikin apa ini? Short podcast. Mau ikut? Oke, boleh. Lu sekarang umur berapa sih? 20 tahun nih? 20. Jujur, 20 tahun sih gue hidup nggak kayak lu ya. Kayaknya maksud gue kayaknya lu anak 20 tahun lu keren sih. Restoran udah mau 10, followers 10 juta. Ya, oke. 10 semua. 10. Gila. Apa sih yang ngebuat lu sampai sebegitu kerasnya sama diri lu sendiri? Sampai di umur 20 tuh lu banyak banget pencapaian lu gitu. Oke. Ada satu momen di hidup gua nonton video Raditya Dika. Pokoknya itu umur gua masih 15. Gua nonton itu, dia ada tulis judulnya 2 kata yang mengubah hidup gua. Terus namanya adalah opportunity cost. Jadi opportunity cost itu waktu ini sebenarnya bisa lu pakai buat apa? Lebih baik ini daripada apa? Nah, kayak gitulah contohnya ya. Jadi umur 15, opportunity cost gua itu adalah apakah kalau 5 tahun gua spend fokus nongkrong, apakah karir gua bakalan lebih maju daripada teman-teman sebaya gua? Daripada 5 tahun ini gua pakai buat hal-hal yang gak jelas di umur 15. Kalau gua pakai 5 tahun ini buat berkarir, 5 tahun lagi yaitu umur 20 gua jadi apa? Kalau kita tarik mundur nih, apa yang nge-trigger lu sampai lu mau kayak gini gitu loh? Pas Covid itu kan nyokap gua tuh susah banget pak, bisnisnya jatuh, semuanya ambruk, bahkan sampai minus. Jadi gua mau nggak mau harus gimana caranya walaupun gua masih umur 15 ngebantu perekonomian keluarga atau at least nggak ngebebanin. Gua mikir, apakah kalau gua mempelajari ini lebih cepat, hasilnya bakal lebih cepat? Balik lagi ke opportunity cost itu. Baru setelah itu muncul tuh ya itu. Iya. Pokoknya moto di hidup gua tuh the faster you learn, the faster you earn. Walaupun Nice. timeline orang-orang berbeda-beda ya, Yeah. tapi
Kalau lu ngejar dan fokus, menurut gue pasti bisa. Kalau misalnya lu nggak nonton podcastnya Bang Radit, apakah lu akan seperti ini juga? Gue bisa bilang mungkin, tapi kalau pada saat itu nggak COVID, mungkin gue masih kayak orang-orang biasa. Perekonomian keluarga gue masih aman-aman aja. Gue nggak ada ketergantungan buat gue nyari duit, nggak ada gitunya. Semua itu terjadi karena ada tekanan dulu, Ya. baru tekanan membawa perubahan. Bener. Cobain segala hal ya, apalagi pas masih muda ya. Pas masih muda itu enak banget sih. Dan kalau jangan menurut pernah gua. takut gagal. Bener. Malah gagal tuh bagus. Kalian harus cinta sama kegagalan. Lu pernah gagal? Nah, makanya kenapa? Apa tuh? Aduh, siapa sih yang lemparin nggak jelas banget? Coba gue lihat ya. Loh, kok pintunya masih ketutup sih, aneh banget. Ya udahlah ya, langsung aja kita buka ya. Apa nih? Anjir bunyinya, coba gue kira bom sumpah. Ada suratnya, coba aja kita buka ya. Penasaran banget sumpah. Hah? Di blacklist? Bang Ipul? Gua salah apa Bang Ipul kok di blacklist sih? Katanya gua harus datang ke sini, kalau enggak profil gua bakal kayak dia, kayak gini hitam. Ih, apa sih maksudnya Bang? Oke, kayaknya gua bakal datang sih. Menurut kalian gimana? Gua datang nggak sih kayak gini? Nggak jelas banget coy kalau misal profil gua tiba-tiba Jika 41 tahun Ronaldo disebut terlalu tua, latihannya ekstrim, diet dan pemulihannya ekstrim, lantas bagaimana dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru memulai jalan kenabiannya di usia 40 tahun? Di usia yang katanya Ronaldo harusnya pensiun itu, beliau justru baru memikul beban seluruh umat. Di usia 53 sampai 63 tahun, beliau memimpin di 27 pertempuran. Bayangkan, bagaimana bisa? Betapa gilanya daya tahan fisik beliau, betapa dahsyatnya mentalitas beliau. Bagaimana beliau menjaga fisiknya? Bagaimana beliau menjaga mentalnya? Kalau dunia kagum pada disiplin Ronaldo menjaga tubuhnya, maka umat Islam seharusnya lebih kagum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan hanya menjaga fisiknya, tetapi juga menjaga hati, akal, dan ruhnya demi like it's in the USA. Norway's going all the way. Ha ha ha, Haaland. Hey, Haaland, Haaland. Man made Nordic Superman. Stop it scoring if you can. Ha ha ha, Haaland. Hey, Haaland, Haaland. Gila gue dikejar Haaland. Mana gak sempat pakai sunscreen lagi. Мистер Бист, рис, Мистер Бист ест рис. Посмотри вниз, там Мистер Бист каратист, Мистер Бист юрист, Мистер Бист гитарист, Мистер Бист. I'm sorry, Plankton. It shouldn't be you. You can be my friend for just one moment, alright? Please, help me just this once. Save me and pull a switch. It's okay. I can't. Yes, yes you can. Just take a deep breath and save me. I'm sorry. No! Hey, somebody help! No! Let me out! Curse you, Neptune! Why, you bastard god, why me? No. Hello,
together would salvage your business, no. It was never about the Krusty Krab. It was about protecting the little fish brains of the Bikini Bottom. You're a vile, worthless crab! Scrapping every penny to fill that pathetic void inside your shell! I saw what's in the formula. You stole everything from me, you bastard! You found me formula. But at what cost? The price is worth more than every penny you've ever made. And now, you're going to have to pay. I made chum! You're not getting away with this! Of course I am. You're the monster for killing SpongeBob. You killed SpongeBob, you worthless crab! I never pulled the kill switch, Plankton. Now, I shall continue my work to continue pleasing me customers. The riches of the Krusty Krab shall be bountiful, something ye have yet to understand. And as for you, make yourself comfortable. There's nothing your little plankton body can do against reinforced steel. So enjoy your new home until ye rot like me boy SpongeBob. Goodbye, Plankton. I'm sorry, Plankton. It's Halim, L-nya apa? 50 kali semprot. Aku mau ke event kartu Pokemon, mau ketemu Bang Winda. Ayo kita pakai parfum. Parfum yang kita pakai hari ini Felixir Galatea, dan kita bakal pakai 50 kali semprot biar Bang Winda tahu wangi. Langsung sekarat, Pak. 50 kali Langsung sekarat ini Winda. Pas cium langsung sekarat. Parfumnya aja udah sekarat, guys. 11, 12, 13. Belum hue. 12 ya, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita banyak kaki biar nggak hue. 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 30, 31, 32, 33. Nggak hue. 33, 34, 35, 36. Mulai kaki lagi. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Wih, gak hue 44 anjing. 44, 45, 46, 47, 48, 49. Udah 49. Asem satu lagi pada 50. Malah gue next video ya, next video. 50. Halim. Halim. L-nya apa? 50 kali semprot. Halim, L. Dari kejadian ini, kami tidak menyangka akhirnya akan seperti ini. Waktu itu kami melakukan aksi dari pagi sampai sore. Di tengah proses terjadi miskomunikasi hingga pihak terkait datang untuk memastikan situasi, guys. Setelah klarifikasi, situasi menjadi lebih kondusif. Dan kami justru mendapatkan dukungan serta support, guys. Bahkan kami juga menerima undangan dari Dinas Perhubungan serta apresiasi atas aksi ini, guys. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Kami bergerak bukan untuk mengejar apresiasi, melainkan dorongan dari hati nurani atas keresahan yang kami rasakan di jalan. Karena keselamatan bukan siapa yang paling cepat, melainkan bagaimana kita bisa pulang dengan selamat dari jalan untuk jalan. Dari kejadian ini, kami tidak menyangka akhirnya akan orang yang menyegerakan diri datang ke masjid untuk menunaikan salat Jumat akan dicatat dalam buku catatan malaikat. Inilah yang dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita dalam sabdanya. Sama teman-teman.
Astaga, shoot apa-apaan kayak gitu? Aduh, El, ngapain kamu? Asli ini udah shoot kelima Kiel yang gak masuk-masuk. Harusnya coach udah masukin gua kalau kayak gini terus. Oke, tim Seligili tampaknya masih kesulitan untuk mencetak angka di kuarter pertama ini. Lagi-lagi point guard mereka dapat kesempatan kedua untuk tembak bola. Dan oke, ya ampun, tembakannya meleset jauh sekali. Yang bener aja, El, astaga. Jay, masuk. Let's go. Akhirnya gue harus nyoba bikin tim ini comeback. Rap, sap. Kiel, sini kamu. Aduh, ayolah, Pak. Jangan langsung diganti dong, aku belum panas aja ini. Bercanda nih anak. Udah, saya gak mau denger apa-apa. Duduk kamu sana. Enjoy aja lu. Palingan lu cuma main 30 detik, tau gak? Habis itu gue lagi yang balik yang main. Sumpah nih anak rada-rada. Tapi dia bener sih. Pasti coach bakal ganti gol lagi sama Kiel. Kalau shoot gua gak masuk sekali aja. Oke, sekarang bintang kita semua dari tim Seligili J kembali masuk ke lapangan dan dia tidak membuang-buang waktu. Langsung saja dia beraksi, langsung saja mencetak poin. Oke, tatapan anak ini benar-benar tajam malam ini. Oh my god. Penonton semua, selamat menikmati permainan anak ajaib ini. Oke, ini kesempatan gua untuk shoot. Tapi shoot gua gak boleh miss. Kalau ini miss, coach pasti bakal sub gua lagi. Langsung tembak. Dan dia sempat-sempatnya melihat musuhnya yang lagi terkapar di tanah sana. Anak ini benar-benar datang untuk menunjukkan pertunjukan gila dan membuat timnya kembali mempunyai kesempatan untuk menang. Let's go. Oke, gue udah panas sekarang. Oke, Jay ini bermain layaknya seperti pemain cadangan impian bagi semua pelatih yang ada di muka bumi ini. Sap. Tuh kan. Kamu istirahat dulu, Jay. Aduh, nih pelatih ngira gue apa sih? Gue bukan Tuhan anjir, gue manusia. Dia harap apa? Gue sempurna. Mana bisa? Iya, ayo, aduh. Ayo, kamu harus lakuin sesuatu. Astaga. Ayo, shot goal. Oke, poin guard tim Seligili Kiel benar-benar gak sadar sama sisa waktu penyerangan. Shot clock akan berakhir. Oke, dia malah maksa nembak asal-asalan kering. Jay, kamu masuk. Siap, coach. Oke. Terima kasih ya Tuhan. Ini saatnya gue buktiin. Bentar. Gak jadi. Kamu istirahat aja dulu. Kamu nanti masuk pas kuarter ketiga dan keempat, oke? Hah? Serius? Oke, 12 detik tersisa sebelum kuarter kedua ini berakhir. Aduh, apa yang terjadi sih? Aduh, ya Tuhan, apalagi ini? Aduh, gue gak tahu harus ngapain. Yang penting gue harus sabar sekarang. Point guard mereka Kiel kelihatan benar-benar linglung di lapangan. Dan ini bukan cara yang bagus untuk menutup kuarter kedua. Astaga, yang bener aja dong. Dan sekarang mereka tertinggal jauh 25 poin. Dan saat ini mereka benar-benar butuh mukjizat atau keajaiban untuk memenangkan pertandingan ini. Dan bisa saja ini bakal menjadi akhir dari perjalanan musim ini untuk tim Seligili. Oke, bakal ada perubahan di sini. Jay, kamu yang starting point guard di kuarter ketiga nanti sampai kuarter 4, oke? Oke, coach. Yes, akhirnya. Saya gak bakal bikin tim yang kecewa. Oke, Jay, fokus Jay, fokus. Come on, ayo, kita menangin game ini. Let's go. Oke, let's do it. Ayo bikin tim ini menang. Oke, coach. Let's go. Astaga, shoot apa-apaan kayak gitu? Di akhir zaman nanti, Nabi Isa alaihissalam diturunkan Allah kembali ke muka bumi. Di tangannya lah Dajjal yang telah membuat kerusakan di muka bumi dapat dihentikan dan dia mati di tangan Nabi Isa alaihissalam dalam perang besar yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Setelah
Jangan kebanyakan makan MBG bang, ntar muka lu kayak Wowo, tahu nggak? Buset, ngatur-ngatur baok lu. Buset, dibilangin juga. Enak banget ya kan, sebelum tanding kita makan MBG dulu, bra. Aduh, seret juga. Susu apa nih? Susu Tobrut cap Cianjur. Weh, boleh. Gua cicip dulu kali ya. Anjir, gila. Bentar, kok rasanya... Ini beneran susu Tobrut apa susu kucing nih? Buset dah, ini yang punya warung niat ngeracunin gua apa gimana ya? Bodoh amat lah, gua kan kebal ya. Woi, oper gua udah full power banget nih abis minum susu Tobrut cap Cianjur ya kan. Kasih paham bang. Minggir lu pada. Las. Hello, kasih tahu ke penjuru dunia kalau Halan adalah the next goat. Buset, mentang-mentang gua bentar lagi pensi. Goatnya bentar lagi pensi katanya. Iya bang, padahal bentar lagi kita pensiin. Yoi bro ya, Neymar jemput Ila buset si Brazil gini doang nih mainnya. Gua main nyantai bisa menang nih ya kan. Gak boleh sombong bang, ntar kalah. Ireng, udah tim lu bakal kalah juga diem baik, nyocot baik lu. Mangnya, oper gua, lu intinya tinggal oper gua aja gua masukin ya kan. Nih bang ambil, lo siap, nyoh. Gelo, udah lu pada percaya aja sama gua. The power of gondrong nih Jepang. Gue juga pengen ketemu Bang Messi sama Bang Dodo. Apa gue harus pulang duluan sih? Bang, buku squad yang bagus di mananya? Iya, di Football Market ID aja udah bagus-bagus tuh. Udah gue lagi sedih nih anjir. Udah gua telepon kan kemarin. Sebelum tanding lu wajib makan MBG sama susu Tobrut cap Cianjur. Intinya kedepannya lu wajib minum dah. Oke bang, makasih sarannya ya. Yaudah, gue duluan dulu ya. Amanah. Ya gua kemarin merasa bersalah sih suruh dia makan MBG. Ya balik lagi sih, gua takut keracunan juga sebenarnya. Mending makan daging buatan sendiri ya kan. Jangan kebanyakan makan MBG bang, ntar muka lu kayak Wowo. Messi udah jadi all time top scorer Piala Dunia. So today is day 1 of feeding my girlfriend 1 cent worth of food for every new follower. Today I'm the only follower, so you get 1 cent worth of Chinese peanut. Did I get the other one? No, that's like 2 cents worth. So today is day 1 of tanggal berapa? Ya, betul. 13. Saya menjalankan tanggal 13 dengan ikhlas dan semangat. Atau biasanya tanggal 14. Besok tanggal berapa? Siapa yang skip video ni, jujur dia ni manusia yang Kylian Dictador, Kylian Dictador, Kylian Dictador, Kylian Mbappé, Kylian Dictador, el que manda en el campo el hombre. Gol Mbappé. Kylian Mbappé, Kylian Dictador, si yo pido el trono yo ya lo tomo. Kylian Dictador, Kylian Dictador, Kylian Dictador. Oh, lempar lagi bodoh, gue takut. Kejar. Ima punya budak aku panggil buruk. Hehehe, Messi ni hang. What the fuck? Jom lah main TTI. Black Mamba. Messi ni anak ya. Tak lah kau. Sini hang. Weh, dia kejar. Sudah mati. Tak lah. Jom main TTI dengan sudah meninggal dia. Oh, lempar lagi bodoh, gue takut. Kejar. Ima punya budak aku panggil buruk. Hehehe, Messi ni hang. What the fuck? Jom lah main TTI. Black Mamba. Nah, jadi gue 3 bersaudara tuh kutuan. Yang satu cewek udah agak gede, panggil aja Sista. Nah, yang satu cowok, si Pat dia panggil aja Bang Dede for Dakjal. Orang kampung itu kalau anak-anaknya kutuan itu suka nyariin kutu, terus dikumpulin, ntar dipit tuh satu-satu petek gitu. Nah, dulu tuh kan kita kalau jajan ciki suka ada hadiahnya ya. Ada tuh kayak gangsing gitu bisa dibuka. Nah, abang gue kan psikopat ya, dikumpulin sama dia kutu-kutunya. Terus dia buka gangsingnya, dimasukin ke gangsing, diputer katanya biar kutunya puyeng. Kerja apa kata gue mah ya, tidak berperikutuan mah.
Tapi kan Kutu juga jahat sih sama kita, jadi udah aneh lu. Gue nggak akan nyebut dia psikopat kalau cuma gitu doang. Pan hari pernah kita lagi dicariin Kutu kan, terus dia bilang, Bang dia mau pelihara kutu. Hah, apalagi gebrakannya? Jadi kutu-kutu kita tuh yang abis di swiping itu dimasukin wadah lulu sama dia, dikasih gumpulan rambut katanya buat kutunya main. Abis itu dikekep udah, kata dia itu dipiara. Ada mau miara kutu udah paling bagus di kepala ya, ada makanannya. Tiap hari dia liatin kutu-kutunya, lihat jadi pada kempes. Dia pikir malih kagak ada makanannya. Gue pikir aneh banget lu kayak gitu, gue aja kagak kayak gitu. Paling kalau gue nih kutu-kutunya nih gue kumpulin, terus gue simpen di pala Barbie. Wah, Barbie gue kutuan. Nggak gini, gue pengen tahu rasanya nyari kutu. Kan biasanya gue yang dicariin ya, nah gue pengen nyariin kutu. Ya gitu, abis itu gue pites udah. Kalau abang gue tuh ngekep kutu di toples lulur berhari-hari cuy. Gue nggak akan bilang dia psikopat kalau cuma gitu doang. Namanya psikopat, kutu-kutu lulur citizen itu bisa-bisanya dijadiin senjata sama dia. Loh kok bisa? Jadi tiap anak-anak tetangga main, kalau kagak nurut sama dia, wah dia keluarin gumpulan kutu, rambut-rambutnya dikejar-kejar tuh anak. Wah kalau tangkap ditaruh ke rambutnya. GWS kata gue mah. Tapi sebagai bocil struggling kutuan is real cuy. Jadi kan kalau gue ngaji tuh pakai kerudung ya, nah gue sering banget garuk-garuk di kelas banget, wah gitu kan. Ntar pas pulangnya selalu ya kerudung gue di bagian pala tuh ada banyak bekas garis merah gitulah, kayak darah kutu apa darah gue ya. Udah dipikir-pikir ada gor sih ya. Terus pernah gue garuk-garuk banget, gue lihat di tiap sela-sela kuku gue ada kutu dong, gede kecil, ada yang dapat double, 2 jari dong yang kosong. Apa kutu gue sebanyak itu ya? Nah beranjak gede lah kita, seperti biasa orang paling bengis emang paling beruntung. Abang gue kan cowok ya, jadi sering dibotak, lama-lama kutunya hilang sendiri. Gue kutuan sampai SMP, wah udah kayak struggle dalam diam. Gue garuk-garuk dalam sopan, soalnya malu cuy. Nah gue tuh ada kagum ya sama teman gue nih, dia cantik, kulitnya putih, baik sama semua orang. Pokoknya buat gue dia tuh kagak pantas lah temenan sama gue. Nah terus gue tuh baris sama teman gue di belakang si cantik. Nah pas gitu kok, nah jadi gue 3 bersaudara tuh kutuan, yang satu cewek. Dan Niki, jangan lupa bawa uang 100 jutamu. Kayaknya dia udah siap guys. Sekarang gue lagi ada di Senayan City dan itu boothnya Felix sir. Yaudah, kita samperin lah. Siap rugi 100 juta hari ini. Oigi! Apa ya lo ah? Uangku datang, ini dia 100 juta. 100 juta. Loh, mic mana? Oh ya, mic-nya guys, bentar guys. Ini udah siap semua nih. Udah, lu bawa nggak OG-nya? Bawa dong. Yaudah mana ujinya keluarin? Gue bawa 3-3-nya. Yang selain ini, di apa ini? Ini biru. Muntel. Yang paling viral. Di video lu. Apa ini? NYX. Dewa Kegelapan. Nix. Apa ini? Ini. Taruh cepet. Ini. CBG Paradise biji lu. Ini bisa langsung aja nggak uangnya? Ngapain sih? Udah tahu lah. Ya, tapi tetap aja harus new, coba lah. Ya, coba deh. Bisa nggak langsung aja? Buang waktu berapa menit ini? Oke. Mirip, Muntel, Ojia, sedikit lebih manis. Itu aja sih bedanya. Parfum kedua, Dewa Kegelapan. Mirip. Oke, mirip. Mirip. Kira bakal alasan. Ini lebih itu. Aku langsung mirip atau enggak? Udah. Mirip, iya. Lanjut. Warna hijau. Hijau. Tapi gue bisa bilang Muntel sama Selin tadi lebih mirip daripada yang Nix tadi. Oh, oke. Muntel sama Selin lebih mirip. Ya karena gampang. Maksudnya notes-nya gampang. ya. Wah, aku emang gampang kok Dupit. Oke. Ini terakhir, yang hijau-hijau. Buat kalian yang suka parfum, botol hijau. Ntar, tunggu 5 menit, tunggu dry down. 5 menit, aduh waktuku. Bisa nggak langsung bawa uangnya aja? Udah, jadi mirip gak anjing? Jadi, mirip atau tidak? Lagi pula kita bakal banyak kok. Ini bisa semua orang cobain nanti. Ini loh. Buka dulu. Bentar. Apaan? Ini wangi yang aman banget buat di blind buy. Wangi yang semua orang pasti suka. Ini cowok menepati janjinya. Asik, 100 juta free. Udah, sesuai. Sesuai ya. Lunas ya. Dan Niki, jangan lupa. Jelek, bodoh, kudis, pendek. Lu kemanain SPP bulan ini, ha? Lu pakai beli parfum lagi lu ya, ha? Pakai parfum lagi lu ya? Enggak kok Pak, Cim bayarin kok bulan ini. Sumpah Pak. Sumpah lu. Jangan segala bohong lu sama gua. Barusan banget tadi guru lu nelpon katanya lu bulan ini belum bayar SPP, monyet. Lu mau pakai parfum apa nge badan lu tetap mau. Simpen bacot lu berdua, jangan apa-apa disalin anak lu mulu. Emang lu berdua udah benar ngedidik anak lu, ha? Emang orang tua dede? Double doang. Buset, gak usah so jadi pahlawan lu, GGS.
gendut, gondrong, sangke. Lagian mana mungkin sih muka imut-imut baik gini nilep duit SPP? Iya kan, Cim? Gua cek nih si kepala anak lu, nggak mungkin bohong dia. Mana ada si Aci pakai duitnya buat beli parfum? Tuh, mah, pa dengerin no. Tapi buat dipakai mabuk-mabukan sama si Doyong kan lu? Emang kampret lu, fix banget lu, emang anak haram. Emang begini kelakuan dia, guys? Kan, cek aing ge naon gendut. Sia menyusahin wae aing. Capek-capek gua nyari duit, malah lu pakai buat mabok. Mana kagak ngajak-ngajak lagi lu. Pan lu tahu dulu pas muda gua julukannya apa? Yanto si lambung kapal. Hei, anti sober ya broko. Lu kalau mau korupsi mah korupsi aja, tapi jangan duit gua yang lu korupsiin. Duitnya si Marni kan no, hasil dagang es tebu lu ambilin. Tapi setengah-setengah ya sama gua ya. Itu baru namanya anak yang berbakti kepada ibu tercinta. Jir, memang buah jatuh tidak jauh-jauh dari pohonnya. Jika nama gara lo KB ya sakeluarga anjing. Gak usah sok bijak sih setan. Gara-gara lu nih ikut campur rumah tangga orang, pintu gua jadi rusak. Dasar sedes, gendut ya. Iya udah timbang pintu doang, ntar gua ganti. Nih gua ada tebak-tebakan. Tape apa yang ngeselin? Tape bohong. Mimin harus kasih reflection. Please. Mereka siapa? Kenapa Mimin bisa menemukan mereka dan dalam rangka apa mereka mendapatkan reflection dari Mimin? Mungkin itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran kalian. Well, semua ini berawal beberapa bulan lalu. Buka kali Min. Mimin coba buka ya. Oke nih, pegang. Apakah akhirnya kita akan mendapatkan reflection, guys? Yuk. Hah? Oh, bentar. Lah, ini yang elixir. Sini. Tutup pintunya. Buka reflection elixirnya sekarang juga. Tes, lu uji. Hasil yang keluar itu warnanya apa, oke? Sekarang masukin. Tes di sini sekarang. Biarin. Kalau benar hijau, Min, udah 5 menit. Serius? Hasilnya gimana hasilnya? Bentar, ini warna apa ini? Warna hijau. Wah, bentar. Warna hijau tuh berarti apa nih? Ada catatannya kan? Kalau ungu kan positif nih. Warna hijau. Kasih satu Mykonos reflection sebelum. Wah, bentar. Ini si N sih sumpah. Si N parah banget ini. Itu suara. Lah, kok kayak suara Bentar. Kita harus kasih satu Mykonos reflection. Bentar, guys, kalian lihat nggak koordinat yang ada di sini, guys? Tong, ini koordinatnya di mana sih? Di Jakarta, Min. Wah, Tong, coba sekarang nyalain lagi mobilnya. Kita langsung berangkat sekarang. Kita harus kasih satu reflection nih. Oke, siap Min. Berangkat sekarang. Ayo, let's go. Bawa kali 2, kalian ambil satu reflection ya. Mimin harus kasih reflection. Aku bosan sekolah online. Mereka jadi bingung bahasa aslinya yang mana. Jadinya si bahasa asli. Si Bas habis itu ajakin si Woody balik ke si Andy. Tapi si Woody nggak mau. Soalnya dia tahu dia suatu hari bakal dilupain sama si Andy. Jadi dia lebih milih dipamer di museum aja. Woody, you're not a collector's item. You are a toy! Si Bas habis itu kasih tahu tentang apa yang si Woody pernah kasih tahu ke dia. Hidup mereka itu cuma layak dihidupin kalau mereka disayang sama seorang anak. Dan si Bas udah jalan sejauh ini buat selamatin mainan yang ajarin dia itu. Tapi si Woody tetap nggak mau. Jadi si Bas biarin si Woody. Sama si Bas juga bilang, buat apa si Woody disayang sama banyak anak-anak di museum kalau jujurnya nggak bisa dimainin. Dan dia pergi. Si Woody habis itu ngeliat di TV ada dia yang lagi nyanyiin lagu. I've got a friend in me. Jadi si Woody langsung berubah pikiran sama panggil si Bas. Si Woody juga ajakin si Bullseye sama si Jesse ikut bareng mereka. Sama dia juga mau ajak si Stinky Pete. Pas dia mau ajak, si Stinky Pete ternyata bisa keluar dari kotaknya. Sama dia kunci ventilasinya. Dia juga ternyata orang kemarin yang nyalain TV-nya. Si Jesse terus bilang, Prospector, this isn't fair. Fair? I'll tell you what's not fair. si Stinky Pete habis itu marah. Soalnya ternyata selama ini, si Stinky Pete itu mainan yang gak laku. Dia ngeliat semua mainan dibeli sama anak-anak, kecuali dia. Jadi pas ada orang yang mau pamer dia di museum, ini satu-satunya hal yang bisa bikin si Stinky Pete jadi mainan yang berharga. Pas mereka lagi ribut, tiba-tiba si El balik. Jadi mereka dibawa.
Pas si Bas yang mau selamatin, dia tiba-tiba ketemu si Bas KW sama si Zerk berantem, sedangkan si Bas asli sama teman-temannya bantu selamatin si Woody. Tapi nggak guna. Si Stinky Pete nggak kasih si Woody kabur. Si Zerk kalahin si Bas KW, terus si Bas KW-nya kayak, You killed my father! No, Buzz, I am your father. pas si Zerk mau bunuh si Bas KW, si Rex malah nggak sengaja senggol si Zerk pakai ekornya. Jadi dia jatuh. Father. Mereka udah sampai di lantai dasar. Mereka sekarang bingung mau samperin si El gimana. Jadi mereka pakai ini mobil pizza. Pas mereka mau pergi, si Bas KW nggak mau ikut. Soalnya dia mau main lempar-lemparan sama bokapnya. Ya si Zerk nggak mati pas jatuh dari setinggi itu. Ini semua mainan, jadi literally dari mobil pizzanya buat kejar si Al. Sambil dibantuin sama nih 3 alien. Mereka udah sampai ke airport tanpa diikutin polisi. Dan mereka masuk ke kotak anjing buat masuk ke bagasi pesawat. Damn, gue selalu pengen banget ngeliat bagasi pesawat isinya kayak gimana. Si Bas sama teman-temannya sekarang perlu cari kopernya si Woody. Tapi masalahnya ada satu koper yang mirip. Jadi mereka mencar. Pas teman-temannya buka kopernya, ternyata isinya kamera sama flash dong. Artinya koper yang si Bas samperin itu bener. Pas dibuka, si Woody jadi kesel. Jadi dia berantem sama si Stinky Pete. Si Stinky Pete abis itu sobekin tangan dia lagi. Pas dia mau bunuh si Woody, si Stinky Pete berhasil ditangkap. Jadi si Woody kasih Stinky Pete apa yang dia selalu mau, yaitu dimainin sama anak kecil. Dan dia ditaruh di tas anak kecil. She's an artist. Bukan takdir penjahat yang terburuk sih. Masih banyak takdir antagonis Pixar yang punya bad ending lebih buruk. Si Jesse mau dikeluarin dari kopernya, tapi udah telat. Jadi dia dibawa sama tukang koper ke pesawatnya. Dan si Bas, Woody, sama Bullseye kejar mobil kopernya. Si Woody udah masuk ke kabin pesawatnya. Apa dia selamatin si Jesse? Awalnya si Jesse takut si Andy gak suka sama dia. Tapi si Woody bilang si Andy punya adik cewek. Jadi si Jesse langsung nge-hype. Pas mereka mau keluar, mereka jadi harus cari jalan keluar lain, yaitu lewat nih lubang roda pesawatnya. Gua gak tau ini namanya apaan, sama kenapa pesawat perlu ginian di rodanya. Mereka hampir jatuh, tapi ternyata si Bas sama si Bullseye masih ikutin mereka. Ya nih kuda mainan bisa ngajar fucking pesawatnya. Si Woody sama si Jesse lompat, dan mereka berhasil turun dari pesawatnya. Habis itu mereka pulang. Pas mereka sampai rumah, si Andy juga baru balik. Terus si Andy ngeliat ada mainan baru, dan dia kira itu hadiah dari emaknya. Kira-kira si Andy pernah ngomongin ini gak ya ke emaknya? Terus ntar emaknya bingung, kapan dia beliin mainan baru ke si Andy. Besokan harinya, tetangga si Andy jadi bingung kenapa ada mobil koper di tengah jalan. Ya artinya mainannya somehow bisa bawa di mobil dari airport ke rumahnya si Andy tanpa ketahuan. Sama emaknya, sama si Andy juga somehow gak ngeliat nih mobil pas mereka baru sampai rumah. Si Bas udah deketin si Jesse, sama nge-flirt gitu. Terus si Jesse juga bantuin buka pintu toiletnya, soalnya anjingnya mau kencing. Ya ini boner joke. Sama mereka juga lihat iklannya si Al lagi. Dia jadi depresi sekarang. Oh iya, sama si Andy juga udah benerin si Woody. Di credit filmnya, ada banyak blooper yang lucu sama quirky. Sama ada cameo The Bugs Life. Menurut gua, The Bugs Life itu film Pixar klasik yang paling jelek. Dah tamat. Mereka jadi bingung bahas aslinya. Coba kalau berani sapek di tier atas. Oke, di sini gua 3 janji fans sepak bola paling nekat. Yang berapa? Oh iya. Oh iya guys. Timnas Portugal bernama Azumi. Dimana sebelum Portugal gugur, dia bikin janji kalau Portugal juara Pildun 2026, dia bakal potong lidah. Pegang omongan gue. Ingetin muka gue ya. Kalau Portugal nggak juara Piala Dunia 2026, gue bakal potong nih lidah gue ya. Gua gak tahu ya kenapa dia bisa sepede itu. Maksud gua lawan negara Kolombia sama Kongo aja seri, apalagi menang Pildun. Beneran pas Portugal kalah, dia ini klarifikasi kalau dia ini akan menepati janjinya, tapi secara agama. Ya, dia nggak jadi potong lidah, tapi dia ngasih sedekah ke orang-orang untuk menepati janjinya tersebut. Botak sebelah. Di sini mungkin beberapa orang udah kenal sama orang ini. Rajanya bacot di dunia sepak bola, yaitu Bang Juple. Sebelum dimulainya pertandingan Portugal versus Spanyol beberapa hari yang lalu, dia janji bakal potong rambut sebelah doang. Gua botakin setengah kalau Portugal gugur dari Spanyol. Lagi-lagi fans Dodo. Portugal kalah, dia lemes langsung ditagih janji sama para penontonnya. Tapi untungnya dia ini sportif. Kepalanya bener-bener dibotakin sebelah doang. Barbecue. Nah kali ini ada fans Swiss nih. Lah kenapa tiba-tiba banyak fans Swiss coba? Jadi ada akun yang berada di Belfast. Dia ini bikin tebakan kalau Swiss ini bakal menang 2-0. Nah kalau misal tebakannya ini meleset, anomali yang ada di sebelahnya itu bakal di barbecue. Kalau misalkan Argentina menang ya, tebakan gua meleset, nih orang ini bakal gua dia gak lu? Dia bakar. Ya, serius. Tapi ya kita lihat saja besok pagi. Yang jelas sih kalau Argentina kalah pasti dihujat. Kalau menang dibilang settingan lagi. Kasihan men, temennya mau cosplay bapaknya Rangga di pengepungan Bukit Duri. 3 janji fans sepak bola paling nekat. Yang berapa?
Untuk pertama kalinya, aku bakalan bangun tempat di mana kalian semua bisa tukar sampah jadi uang. Dan ini bakalan jadi yang pertama dari ratusan yang akan tersebar di seluruh Indonesia. Oke, jadi guys, di tempat ini kalian bisa bawa sampah-sampah kalian buat tuker jadi poin, dan nanti poin itu bisa ditukar jadi voucher. Mau sampai sedikit atau banyak atau bahkan cuma 1 gelas aja, itu bisa kalian bawa ke sini, semuanya bakalan kita terima. Tujuannya simple, supaya Indonesia lebih bersih dari sampah dan orang-orang lebih milih untuk bawa ke sini daripada buang sampah di jalanan, dan bahkan lebih milih buat pilah sampahnya karena pastinya harganya lebih tinggi kalau sampahnya dipilah. Untuk Prepare di Minecraft mengajarkan kita tidak perlu takut mati dan harus terus maju. Jangan menjadi wheat hair. Oke guys, udah dulu ya guys ya, udah 1 jam 4 menit. Bye bye.